Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Irawan. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi atau IAIN Bukit Tinggi semester 6. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya Melayu Riau. Indonesia memiliki 34 provinsi. Di antara 34 provinsi tersebut memiliki kebudayaan yang berbeda-beda dengan provinsi lainnya. Adapun keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia adalah suku, ras, ideologis politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Sehingga dengan keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia tersebut, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Adapun salah satu provinsi yang ada di Indonesia adalah Provinsi Riau. Provinsi Riau identik dengan suku Melayu. Melayu Riau terletak di antara sebelah utara di sebelah utara perbatasan Sumatera Utara. Di sebelah barat perbatasan dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Di sebelah selatan perbatasan dengan Jambi. Dan di sebelah timur berbatas dengan Laut Cina. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan tentang suku Melayu Riau. Adalah salah satu dari banyaknya rumpun Melayu yang ada di Nusantara. Mereka berasal dari Riau yang menyebar di seluruh wilayah yang ada di Riau dan yang ada di Kepulauan Riau. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang adat pernikahan budaya Melayu Riau. Nah, di sini tentunya adat pernikahan budaya Melayu tentu tidak sama dengan adat pernikahan yang ada di budaya Melayu provinsi-provinsi lainnya. Pernikahan yang sering disebut dengan perkawinan merupakan salah satu ritual yang akan dilalui atau dilewati oleh hampir setiap manusia. Pernikahan atau perkawinan adalah menyatukan dua manusia di dalam satu bahtera yang disebut dengan bahtera rumah tangga. Dengan kata lain, menempuh hidup baru. Tidak hanya sebatas itu, di dalam pernikahan juga bersanding hak-hak dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan suami istri. Untuk menuju pernikahan yang hakiki, setiap adat memiliki caranya masing-masing. Tata cara adat sebelum perkawinan yaitu memiliki 4 proses. Proses yang pertama yaitu merisik. Merisik merupakan istilah dalam masyarakat Melayu yang pada hakikatnya adalah untuk mencari tahu informasi tentang seseorang calon pengantin yang nantinya akan dinikahi. Merisik hanya dilakukan oleh kaum laki-laki berdasarkan pada ajaran agama Islam yang melarang kepada orang yang bukan mahramnya untuk saling berdekatan. Jadi, apabila ada seorang pemuda yang merasa tertarik dengan seorang gadis, maka anak muda tersebut akan mencari informasi tentang si gadis tersebut dengan berbagai macam cara. Caranya yaitu
mengirim utusan untuk mencari informasi tentang si gadis tersebut. Atau bisa juga dengan mendatangi orang tua si gadis untuk menyatakan keinginannya untuk menikahi putrinya. Adapun informasi yang dicari biasanya berkaitan dengan latar belakang, kemampuannya mengurus rumah tangga, kesuciannya, kepribadiannya, serta pergaulannya dengan orang tua, tetangga, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu tata cara sebelum perkawinan, yaitu meminang. Setelah kita selesai merisik dan mengetahui bahwa si gadis belum memiliki ikatan dengan laki-laki lain, maka bisa dilakukan tahap selanjutnya, yaitu meminang. Sesuai dengan persetujuan keluarga si laki-laki untuk menikahkan anaknya dengan si gadis tersebut. Agar tidak terlihat mendadak, maka pihak laki-laki harus mengutus seorang sebagai perwakilan. Bisa dari orang tua si laki-laki untuk menyampaikan hajatnya, yaitu meminang kepada pihak perempuan tersebut. Hal ini diperlukan agar pihak perempuan dapat menunggu sambil melakukan beberapa persiapan agar peminang dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, mengantar tanda. Apabila telah dilakukan proses meminang dan telah diterima, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengantar tanda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Biasanya tanda ini berupa cincin emas belah rotan dengan ukuran sesuai dengan tingkatan sosialnya, atau bisa benda perhiasan lainnya. Selanjutnya, setelah mengantar tanda, diiringi dengan mengantar belanja. Mengantar belanja adalah prosesi di mana utusan dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki untuk menyerahkan yang bermaksud sebagai untuk bergotong royong dan membantu dari pihak perempuan dalam melaksanakan perhelatan perkawinan kedua anak mereka. Besarnya uang antar belanja ini disesuaikan dengan kemampuan calon pengantin laki-laki. Nah, itu dia 4 tahap atau 4 tata cara sebelum perkawinan. Saatnya kita masuk dengan adat perkawinan tersebut. Nah, di sini adat perkawinannya yaitu yang pertama yaitu menggantung atau hari menggantung. Nah, hari menggantung adalah suatu tanda akan adanya perhelatan pernikahan yang akan segera dilangsungkan. Mak Andam yang biasanya melakukan persiapan seperti ini, menghias rumah dan memasang gerai pelaminan di rumah mempelai perempuan. Jadi bentuk tanda akan dilaksanakannya prosesi pernikahan. Karena yang biasa dilakukan Mak Andam adalah menggantung hiasan-hiasan di pelaminan serta tabir yang berwarna merah, hijau ataupun kuning. Oleh karena itu, hari ini disebut juga dengan hari menggantung. Selanjutnya, setelah selesai Mak Andam menggantung, dilanjut dengan berinai curi. Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai.
Kegiatan ini dilakukan 1 atau 2 hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Mak Andam. Kenapa disebut dengan inai curi? Karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam ataupun dicuri pada malam hari. Wah, menarik sekali ya berinai curi ini. Selanjutnya setelah melakukan berinai curi yaitu berandam atau berdandan. Berdandan merupakan kegiatan membersihkan muka dengan mencukur bulu roma yang terdapat di wajah, membersihkan anak rambut pada bagian wajah dan tengkuk, serta membentuk alis agar lebih cantik. Maknanya adalah untuk memberikan penampilan yang indah sebagai lambang persiapan daripada calon pengantin perempuan untuk menjadi istri yang sempurna lahir dan batinnya. Wih, tentu istrinya akan tambah cantik ya. Tibalah pada acara yang paling sakral yaitu akad nikah atau biasa disebut dengan ijab kabul. Ijab yang bermakna menyerahkan anak perempuan daripada pihak perempuan dan kabul bermakna jawaban atas penerimaan anak gadisnya untuk menjadi istri yang diterima oleh pengantin laki-laki. Pada prosesi inilah sah atau tidaknya pernikahan ditentukan. Biasanya akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai perempuan yang dilakukan setelah sholat isya dengan dihadapkan pada penghulu dan saksi-saksi sesuai hukum syaraknya. Wih, pasti pihak pengantin laki-laki deg-degan nih, apakah diterima atau tidak. Selanjutnya, setelah melakukan ijab kabul, langsung deh berinai lebay. Beda loh berinai lebay sama berinai curi. Setelah selesai akad nikah, maka selanjutnya kedua pengantin didudukkan di atas pelaminan untuk dilakukannya upacara tepung tawar. Pada acara tepung tawar ini dilakukan pula berinai di telapak tangan yang disaksikan oleh orang ramai dan dihadiri oleh ulama, sehingga acara ini disebut dengan berinai lebay. Setelah berinai lebay, lanjut dong dengan khataman Al-Quran. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah adalah rumah tangga yang dibangun di atas fondasi agama sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap anak dara yang ingin mengarungi bahtera rumah tangga yang kokoh sudah semestinya ia belajar dan paham akan ilmu agama itu sendiri. Prosesi khataman Al-Quran ini dimaksudkan sebagai lambang bahwa si anak sudah menamatkan pengajian atau pembelajarannya terhadap kitab sucinya yaitu Al-Quran. Sehingga apabila terdapat problematika, kemudian ia mampu mengatasi dengan cara yang sudah dituntunkan oleh agamanya. Wah, semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Ini dia yang ditunggu oleh kedua mempelai pengantin kita. Hari yang paling dinantikan oleh pasangan pengantin adalah
hari bersanding ini, setelah mereka akad nikah dan sah menjadi suami istri, hari bersanding dimulai setelah sholat zuhur, di mana pengantin pria akan diarak dari rumahnya menuju ke rumah pengantin perempuan untuk kemudian disandingkan di pelaminan. Pengantin perempuan sudah bersiap-siap di pelaminan menunggu kedatangan laki-laki. Wih, pasti sekali ya. Selanjutnya yaitu makan bersuap ataupun makan berhadap. Ini adat terakhir loh. Di mana makan bersuap adalah upacara makan bersuap-suapan antara kedua mempelai pengantin di hadapan orang tua atau wali si perempuan dan si laki-laki. Wih, pasti malu dong. Adapun upacara yang dilakukan setelah prosesi bersanding merupakan simbol kesetiaan, cinta, dan pengabdian seorang istri terhadap suaminya. Nih, di sini Mak Andam bertugas menyiapkan nasi dan lauk pauknya dan kemudian mengambil tangan pengantin perempuan untuk menyuapkan makanan kepada pengantin laki-laki. Wih, romantis sekali. Semoga mereka tidak di hari itu aja bersuap-suapannya sampai mereka nanti setelah berumah tangga. Wih, bagus dong. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai tentang budaya Melayu Riau. Apabila ada kesalahan dan kesilapan, saya mohon dimaafkan. Nah, di sini budaya Melayu Riau identik dengan berpantun. Sebelum saya mengakhiri video saya ini, saya akan membawakan beberapa buah pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.